Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, mata'anallah bituli hayatih. Yang saya hormati segenap DKM Masjid Al-Muhajirin Kalimalang, Jakarta Timur. Bapak Ibu saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Allah menginginkan kita hambanya ini untuk menghindari keraguan. Allah menginginkan kepada kita untuk tidak jadi manusia yang peragu. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Perkara-perkara yang benar datang dari Allah. Falan takum minal mumtarin. Maka hindari, jangan sampai kalian menjadi manusia yang ragu-ragu. Kerjakan kebenaran. Kerjakan yang halal. Yang jelas. Hindari keraguan. Dan junjung tinggilah sifat-sifat yang jujur. Jujur melahirkan ketenangan. Sementara kebohongan melahirkan kecemasan, kegundahan, kegelisahan, dan ragu-ragu. Makanya dalam riwayat hadis Imam Tirmizi, baginda Nabi menyatakan, fa inna sidqa tuma'ninah. Jujur itu mendatangkan ketenangan. Wa inal kaziba ribah. Dan sesungguhnya dusta, bohong, ketidakjujuran mendatangkan gundah gulana, kecemasan, kekhawatiran, keraguan dalam diri kita. Bu, kerjakan perkara yang benar. Perkara benar itu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah syariat Islam. Tinggalkan keraguan. Junjung sifat jujur karena mendatangkan kedamaian. Sebaliknya tidak jujur, dusta, itulah lahirnya keraguan karena bersumber dari kegelisahan hati. Mulai saat ini ikuti syariat agama. Jujur karena mendatangkan ketenangan, menjauhkan daripada keraguan. Istri jujur sama suami. Kalau emang duit belanja masih ada, jangan jadi jaksa. Jadi jaksa, istri ini mohon maaf, senengnya jadi jaksa sih Pak. Kalau di rumah tuntutannya banyak, nuntut melulu soalnya. Begitu juga suami, jujurlah kepada istri. Kalau jujur yang kita lakukan sesuai dengan ajaran agama, melahirkan ketenangan, keraguan nggak tersirat, nggak ada di dalam hati kita. Anak jujurlah kepada orang tua jujurlah kepada anak. Rakyat jujurlah kepada pemimpin, pemimpin jujur sama rakyat. Pejabat kudu jujur sama atasannya. Jangan ABS, asal laporan doang. Bikin bapak senang. Udah lewat laporan-laporan ABS, asal bapak senang. Kemarin tuh keluarga kita di Sumatera Utara, di Sumatera, Aceh sampai Padang, 80 ton bantuan hilang. Petinggi Aceh 80 ton, nggak tanggung-tanggung. Pejabat juga ada yang laporan sama presiden,
Listrik katanya di daerah-daerah itu udah nyala, padahal mah belum. Tidak jujur, dusta, bohong, melahirkan ketidaktenangan. Tapi sebaliknya, pantas kalau Nabi nyuruh kita umatnya nih, jujur kalau kamu pengen tenang, jujur kalau kamu pengen nggak ragu-ragu. Saudara, begini, semua kita pasti pernah punya sifat ragu-ragu, betul apa enggak? Apa sih ragu itu? Perasaan yang muncul dari dalam diri kita akibat kita tidak yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Nah, itu dia tuh. Saya ulangi nih. Keraguan adalah sebuah perasaan yang muncul akibat dari ketidakyakinan kita terhadap kemampuan diri kita sendiri. Saya ajak lagi deh. Semua kita Allah ciptakan, diberikan bekal masing-masing. Dan itu karunia Allah berupa kemampuan kita masing-masing. Semua kita punya kemampuan. Kenapa kita nggak yakin dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita? Karena itulah pantas ragu-ragu bersarang di dalam hati kita. Apalagi setan was-was itu paling demen banget tuh main di sifat ragu-ragu yang ada dalam diri kita. Setan was-was. Saudara, jangan dipikir saudara di masjid nih daerah bebas zona setan. Di Masjid Al-Muhajirin nih setannya malah gemuk-gemuk di sini nih. Nggak ngelihat tempat kok. Nggak kenal zona. Kita nih digoda, salah satu godaan setan masuk lewat perasaan was-was. Tadi Ustadz Sofyan udah kasih tahu tuh. Bayang, khusyuk bener. Setan nggak kalah, dia goda kita. Di rakaat terakhir ditanemin ragu-ragu dalam hati kita. Ini udah rakaat keempat, masih ketiga, apa keempat ya? Betul? Atau nih begini nih. Sebelum sembahyang kita cari dompet, kagak ketemu-ketemu tuh. Tuh yang nyautin pernah ngalamin nih, jangan-jangan. Sebelum sholat kita cari dompet, kagak ketemu-temu. Begitu takbir, baca iftitah, ketemu di otak. Lah dompet nyelip di sini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, keraguan. Semua kita pernah mengalami itu. Sebab itu Allah nggak pengen kita jadi hamba yang peragu. Perkara yang benar sudah pasti datang dari Allah. Kerjakan yang benar, hindari keraguan. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, berlakulah jujur dan meninggalkan yang haram. Bagaimana mungkin kita nggak merasa ragu kalau yang haram masih aja kita kerjain? Bagaimana mungkin kita nggak mau ragu-ragu kalau dalam hidup ini yang haram masih terus kita lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Fikri Haikal MZ yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Jelas apa yang disampaikan oleh guru kita, ketika kita ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita akan bermuara kepada keraguan. Namun sebaliknya, ketika keyakinan dan juga kejujuran ada selalu di dalam diri kita, maka jelas tidak ada keraguan-raguan di dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua terhindarkan dari sifat keraguan-raguan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di segmen berikut pemirsa, di segmen ketiga kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.